ngobrol bareng sahabat. Di episode kali ini kita mau membahas tentang virus yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu virus corona. Dan virus ini telah mewabah ke negara kita. Kurang lebih sekitar 40% dari negara kita sudah terkena atau terinfeksi virus ini, terutama di daerah kita yaitu Banten. Terkonfirmasi langsung dari Bapak Gubernur Banten yaitu Wahidin Halim yang memberitahu atau mengklaim langsung 2 orang warga Banten terinfeksi virus tersebut. Dan juga di DKI Jakarta ada 47 orang terinfeksi virus tersebut. Oleh karena itu, kita akan membahas ini bersama narasumber kita. Langsung aja kita panggil, ini dia, Bu Aat Rohayati Rais Esfar. Halo, duduk Bu. Aduh, saya mau diapain di sini nih? Kita mau nanya-nanya Bu, sedikit. Santai aja ya. Santai aja Bu, relax. Nah Bu, aku mau nanya nih, Ibu gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Kesibukan Ibu lagi apa aja nih Bu? Lagi duduk di cari kamu. Enggak, kesibukan di luar. Di luar. Apa ya? Ya ngajar lah. Ngajar. Terus apa lagi ya? Mondar-mandir. Gak usah. Ya intinya ngajar aja. Ngajar. Iya. Coba aku mau nanya nih tentang yang lagi rame, yang lagi pokoknya banyak diperbincangkan, itu virus corona ya Bu. Menurut Ibu, definisi virus corona itu apa sih Bu? Coba dong jelasin ke kita semua. Definisi saya ya, bukan definisi dari apa istilahnya formularium atau farmakope atau apapun ya. Jadi corona itu apa ya, semacam penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Jadi virus itu yang tidak kelihatan ya, tidak kelihatan oleh mata gitu ya. Bahkan saya sendiri gak tahu bentuknya seperti apa sih kalau memang itu dilihat dengan mikroskop misalkan ya. Jadi virus itu biasanya tidak bisa diobati, tapi harus dari daya tahan tubuh kita, misalkan dengan pola hidup yang sehat, dari terutama kebersihan kita, misalkan yang lebih gampang lah, dari mana kita jalan cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, sebelum ngapa-ngapain cuci tangan ya. Bahkan cuci tangan itu bukan disebabkan oleh corona. Jadi saya belum menyimpulkan corona itu apa ya sebetulnya. Kamu menyimpulkan sendiri bisa kan? Nah, terus jadi corona itu penyakit yang dibawa dari Wuhan. Ya, saya juga nggak begitu ini ya. Jadi dari negeri Cina sana dibawa oleh orang-orang yang pernah singgah ke sana ya. Kemudian mungkin si penyakit itu bisa nempel ke badan kita kalau kondisi kita itu tidak fit ya. Mungkin itu aja, nanti kamu bisa cari info yang lebih akurat lah ya. Oke. Nah, menurut Ibu nih ya, aku punya pendapat yang aku mau sampaikan ke Ibu. Kalau di setiap sekolah itu perlu gak sih diterapkan atau istilahnya apa sih, sosialisasikan tentang hand sanitizer supaya terhindar dari virus corona ya. Itu bagus sekali, bukan karena virus saja ya, tapi memang itu harus. Jadi sebelum si virus itu datang pun kita dulu memang sudah diwajibkan ya. Nah, dengan bagaimana, dengan cara apa? Yaitu dengan cara pakai sabun yang lebih utama ya. Kemudian sekarang itu lebih canggih lagi, bukan hanya sabun, tapi ada lagi semacam antiseptiknya yang lebih bagus lagi, yaitu bisa dibikin di pabrik atau dibikin sendiri atau dibeli di apotek. Itu bagus sekali, harus ya. Dengan cara apa? Nah, lebih bagusnya lagi kita ngundang ahli dari kesehatan ya, supaya lebih jelas lagi.
Nih, terus aku mau nanya lagi Bu, seberapa potensial virus ini menyebar kepada pelajar atau siswa-siswi di lingkungan sekolah? Kalau potensi sekian persen saya nggak bisa menyimpulkan ya, karena gini, tergantung kita berada di daerah mana, tergantung kondisi di sekolah kita seperti apa. Kalau kita lingkungannya bersih, dari anak didiknya dan siswa-siswinya juga bersih, tahu kebersihan, intinya itu bisa dihindari ya, gitu. Nah, kalau menurut Ibu, kan setiap siswa atau siswi itu kalau menghormati guru tuh salim gitu ya kalau bertemu. Ibu ada nggak sih rasa takut gitu saat kalau siswa mau ngajak bersalaman atau Ya. gitu? Gini, untuk saya pribadi takut itu tidak ya. Kenapa? Karena corona itu tidak hanya dengan salaman akan menempel ke badan kita, bisa dengan cara apapun ya. Jadi untuk saya pribadi saya tidak perlu khawatir ya, tapi selain itu ya kita tetap harus menjaga kebersihan itu. Tapi ya alangkah baiknya itu kalau diadakan sosialisasi kayak tadi itu, ada kayak kebersihan ya gitu. Sebelum ngapa-ngapain tuh cuci tangan lah intinya gitu ya. Kalau keluar rumah pakai masker, pencegahannya kan gitu. Masker itu tidak menjamin ya sebetulnya. Apalagi sekarang masker jangan mahal. Iya. Emang itu. Oke, Shiners. Menurut yang buat sampaikan tadi, saya ulas kembali ya. Jadi kesimpulannya tuh jangan khawatir akan tersebarnya virus corona itu. Pokoknya jangan panik, jangan takut, tapi tetap safety buat diri sendiri, terutama menjaga kebersihan. Nah Bu, nih poin buat selanjutnya nih ya. Menurut Ibu di tempat Ibu mengajar atau di sekolah-sekolah lain perlu nggak sih tuh yang tadi menetapkan atau menaruh hand sanitizer di setiap lantai atau di setiap kelas, sudut-sudut kelas masing-masing? Ya, alangkah baiknya kalau si sekolah itu sudah sadar akan kebersihan ya. Lebih baiknya betul setiap kelas, setiap ruangan itu harus ada. Tapi belum tentu kan sekolah itu berpikiran sampai sebagus itu gitu ya. Memang itu sebetulnya harus. Nah, kemudian untuk apalagi misalkan kalau di sekolahan tersebut ada jurusan-jurusan yang mengarah ke kesehatan, misalkan katakan farmasi ya. Nah, itu bisa dibuatkan satu produk dari anak farmasi untuk didistribusikan ke tiap atau kelas kah atau misalkan ini ruang guru, ini ruang apa. Nah, itu bisa didistribusikan tiap lahan tuh ada di tiap ruangan itu akan lebih bagus ya. Apalagi mungkin kalau katakan di pintu gerbang kan ada penjaga ya, ada guru piket. Nah, mungkin akan lebih baik itu di pintu itu dipasangkan antiseptiknya. Jadi setiap anak yang mau masuk bisa saling. Tapi kesannya kan bagus ya. Kayaknya Nah, itu nggak kurang bagus sih. Tapi itu sebetulnya bagus untuk kesehatan. Gitu. Jadi kita harus mensosialisasikan pada pihak sekolah. Oke, Shiners, jangan kemana-mana karena kita mau membahas dan mengulas hal-hal yang akan kita sampaikan lagi. Tetap di ngobrol bareng sama. Oke, Shiners, kembali lagi nih di acara kita, di acara tersayangan kalian itu ngobrol bareng sahabat. Oke, Bu, diminum dulu, Bu. Ya, terima kasih. Santai dulu. Nah, Bu, kita mau ngasih lihat video ke Ibu. Nanti kita bahas. Oke, Bu. Kita lihat videonya. Ini PT. Peneliti UI cari alternatif obat virus corona dengan propolis. Menurut Ibu nih, propolis itu lebih manjur nggak sih ketimbang kayak bahan-bahan herbal, contohnya kayak kunyit, jahe yang
sekarang tuh lagi viral katanya banyak masyarakat di luar tuh yang menimbun jahe, kunyit dan ramuan-ramuan herbal yang lainnya. Ya gini, kalau menurut saya pribadi ya, untuk propolis itu kan tidak hanya untuk corona ya, ada beberapa penyakit bisa bukan disembuhkan mungkin ya, diobati atau dikurangi penyakitnya. Nah itu bisa pakai propolis. Tapi untuk kayak jahe, kayak kunyit, bahkan kencur, terus apalagi tuh temulawak itu sangat bagus sekali. Bahkan sebelum ada propolis di zaman dulu kala ya, itu sudah dipakai semacam jamu untuk apa, untuk jamu-jamuan itu gitu. Makanya orang Indonesia itu bisa bertahan dari apa, virus karena kita itu sudah mengkonsumsi ramuan tadi gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi propolis ya itu sih tergantung ininya gitu. Tidak disalahkan juga sih. Next. Ada Tempo.co Jakarta. Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia mengembangkan obat penangkal dan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Muhammad Sahlan, peneliti FTUI tersebut mengembangkan senyawa propolis asli Indonesia yang dihasilkan oleh lebah Tetragonula biroi AFF sebagai alternatif pengobatan dan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Propolis tersebut terbukti memiliki komponen penghambat alami yang dapat digunakan untuk menghasilkan obat dengan efek negatif minimal, baik terhadap tubuh manusia maupun sumber daya alam yang tersedia. Oke, nih tubuh. Ya kan tadi udah disebutin. Menurut Ibu kayak gimana? Ya, jadi propolis ini dari lebah ya. Jadi sebetulnya si propolis itu bukan hanya untuk apa tadi saya pernah bukan penghambat alam. Ya, tidak hanya jadi penghambat alami saja. Bahkan kalau saya pribadi waktu masa kecil dulu ada sarang apa namanya? Lebah. Itu saya berani sekali dan langsung diambil, dikemut. Nah, itu yang membuat daya tahan tubuh saya itu bagus. Jadi ketika dulu saya kecil itu nggak pernah sakit. Nah, cuma dulu kan belum ada penelitian ya. Cuma kita mikirnya, oh ternyata ini dikemut enak nih, manis rasanya gitu. Ternyata setelah diteliti, nah hasilnya seperti itu. Gitu. Next. Nah, oke Shiners, nih barusan udah didengarkan kalau propolis itu maksudnya enggak memungkinkan untuk kesembuhan atau sebagai obat. Kemungkinan itu cuma sebagai biar virus itu nggak menyebar lagi, meredakan virus yang terjangkit pada diri kita. Ya, untuk kekebalan ya. Kekebalan tubuh. Oke, next. Nih, menurut Pojok 1 ID, Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim mengabarkan bahwa sebanyak 2 warga Banten positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Itu diketahui berdasarkan data tim Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pernyataan pria akrab disapa WH itu disampaikan melalui video diunggah lewat Facebook resminya. Nah, nih Bu, menurut Ibu tuh kayak gimana tentang ini? Ini kan di daerah kita sendiri, maksudnya apa nggak boleh panik dan sebagainya. Ya intinya itu kembali kan kita ke pribadi masing-masing ya. Apa-apa tuh jangan terlalu dibuat panik ya. Kita kan punya Allah ya. Jadi semua itu Allah yang berkehendak, Allah yang menciptakan, kita hanya ikhtiar gitu. Jadi jangan terlalu dibawa panik lah, intinya itu aja. Waspada tetap harus gitu. Oke Shiners tuh, ini kan di daerah kita sendiri ya, Banten. Pokoknya buat kalian tinggal atau berdomisili di Banten, jangan panik, tetap sayangi diri kalian sendiri. Pokoknya perbanyak hidup sehat. Contohnya kalau mau itu cuci tangan, minum vitamin. Ya. Oke. Next. Olahraga yang penting. Coronavirus batasi gerak pelajar Indonesia.
Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Alsobri, news anchor terpelajar yang siap menyajikan informasi seputar anak muda dan pelajar Indonesia. Sekolah dalam breaking news kali ini menginformasikan pasal arahan Gubernur DKI Jakarta terkait COVID-19 atau coronavirus yang telah menyebar di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam bunyi arahannya, Pemprov mengatur skenario pencegahan corona khusus untuk para pelajar. Salah satunya adalah mengenai aktivitas sekolah yang dihentikan atau dibatasi untuk sementara. Bentuknya antara lain menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti menggelar pensi atau menggelar studi tour di luar sekolah. Selain itu, sejumlah sekolah swasta dan internasional seperti JIS, ACG School, dan Pelita Harapan juga telah memberikan instruksi kepada para siswanya agar belajar dari rumah sampai suasana kembali kondusif. Sementara sekolah negeri di DKI, Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik DKI Jakarta Nahdiana belum memutuskan untuk meliburkan siswanya dengan metode home learning. Meski begitu, pihaknya terus mengimbau warga sekolah untuk tidak melakukan jabat tangan secara langsung dan terus melakukan pencucian tangan pakai sabun saat jam istirahat, serta makan jajanan kantin yang sehat agar terhindar dari paparan virusnya. Sekian informasi dari sekolah dalam berita saya Alsobri dan high school crew yang bekerja. Sampai jumpa. Menurut ibu sendiri, hal seperti itu perlu nggak diterapkan di sekolah tempat ibu mengajar? Kayak contohnya kayak tadi tuh di JIS atau di Pelita Harapan menginstruksikan kepada muridnya untuk home learning atau belajar di rumah. Ya, untuk saya pribadi mungkin nggak perlu ya untuk diliburkan. Karena apa? Penyakit itu tidak terjadi di sekolah saja, tapi bisa di mana saja kalau dia mau kena ya. Tapi alangkah baiknya ketika di sekolah kita ada sosialisasi, ada pemberitahuan untuk mencegahnya. Nah, misalkan ya tadi itu dengan cara cuci tangan. Tapi mungkin untuk maaf, yang muslim mungkin ya, itu kan sering kali dia ya kan sholat itu di sekolah berapa kali misalkan ya, kalau dia sampai duhur sholat, asar sholat, itu kan udah bagus gitu. Tinggal itu aja, kita nggak terlalu sampai perlu diliburkan seperti itu, tidak perlu menurut saya ya, itu aja. Oke, Shiners tuh pokoknya intinya jangan panik dan nggak perlu tuh kayak diliburkan kayak gitu. Soalnya dari diri kalian sendiri aja, pokoknya safety buat diri kalian. Pokoknya nih harus dibawa hand sanitizer kemana-mana ya. Buat itu. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Kalau saya diajarin Pak, nanti begini ya Pak. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Oke Bu, itu sebagai misal benar kan menurut Ibu, cuci tangan, terus nggak boleh megang mata katanya, atau mulut dan sebagainya. Itu benar nggak Bu? Kalau gini, itu sih betul saja, tergantung juga ke kitanya. Ada yang orang bersih tapi bisa aja kan kena gitu ya. Nah, sementara coba kamu lihat di jalan, di pasar, di apa, orang habis kusak-kusak apa ya, yang jualan sayur yang apa, mereka makan tapi malah sehat. Kenapa? Karena dia udah punya daya tahan tubuh. Jadi ya kebersihan intinya tetap gitu ya, jangan terlalu yang gimana. Itu bagus sebetulnya ya, itu aja. Betul, kalau kita harus selalu bawa apa? Sanitizer. Gitu ya. Oke, Shiners tuh. Pokoknya kalau misalnya penyebaran virus corona itu tuh nggak harus di sekolah atau di lingkungan sekolah, bisa di tempat umum atau kendaraan umum, contohnya kayak di kereta,
mungkin di mobil-mobil angkutan umum lainnya atau di tempat umum keramaian seperti mall dan sebagainya. Pokoknya intinya jangan panik, tetap sayangi diri kalian dan jangan lupa bawa hand sanitizer kemana-mana. Oke, Shiners, jangan kemana-mana, tetap di Ngobat Ngobrol Bareng sama kita. Oke, Shiners, kembali lagi di acara yang terfenomenal ini terjadi Ngobat Ngobrol Bareng sama. Nah, kita udah masuk segmen terakhir nih, Bu. Masih ada pertanyaan lagi yang Ibu aku pengen tanya ke Ibu. Menurut Ibu, seberapa besar peluang perkembangan virus corona di iklim tropis? Ini kalau menjawab perkembangan untuk persentase saya tidak bisa menghitungnya. Ya, intinya kemungkinan peluang di negara kita itu paling sedikit. Pertama, kita udaranya bagus ya. Kemudian ditunjang dengan apa tadi namanya, ramuan-ramuan herbal yang dari dulu kita minum ya. Nah, itu bisa mencegah banget. Jadi potensinya sedikit sekali, tinggal kitanya aja positive thinking, jangan terlalu berlebihan untuk takut, itu aja. Nah, nih Bu, pertanyaan terakhir, tips-tips yang Ibu rekomendasikan untuk pelajar supaya mencegah penyebaran virus corona tersebut. Ya, untuk mencegah, pertama jangan lupa cuci tangan, itu pasti ya, bukan karena corona saja, tapi ketika kita mau makan mau apapun harus. Keduanya jangan lupa pakai sabun atau sekarang banyak dijual ya untuk antiseptiknya. Kemudian alangkah baiknya kita sebagai muslimin itu dari situ aja kita udah terlindungi banget gitu. Jadi intinya kesehatan dari cuci tangan, kemudian makanan yang seimbang, yang bergizi, yang olahraga yang teratur ya, itu aja yang penting. Oke, Shiners, nih pokoknya jangan panik, jangan takut karena kita terlindung sama Allah. Nah, intinya tuh. Yang penting olahraga dan juga jangan lupa bawa hand sanitizer kemana-mana, itu sangat penting. Oke. Terima kasih Bu informasinya yang baik kepada kita. Sama-sama. Oke, Shiners, terima kasih telah menyaksikan acara Ngobrol Bareng Sahabat ini, tentunya di Biction Entertainment. Dan pokoknya saksikan terus acara ini yang inovatif, edukatif tentunya, bersama aku, host terkece, terhits, saksikan terus Ngobat setiap malam minggu hanya di Biction Entertainment. Oke, terima kasih Bu udah mau datang.